para pendengar pemirsa yang saya hormati, Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan sedikit menguraikan tentang masalah ginjal dan puasa. Para pendengar dan juga para pemirsa, apa sebenarnya fungsi ginjal itu? Kita tahu bahwa ginjal merupakan organ tubuh yang sangat penting ya, karena mempunyai fungsi meregulasi semua fungsi yang ada di dalam tubuh, hampir semua, terutama cairan tubuh dan metabolisme tubuh. Jadi kita tahu bahwa fungsi ginjal itu antara lain meregulasi atau mengatur ya, cairan tubuh, elektrolit, dan juga asam basa, serta juga mengatur metabolisme baik karbohidrat maupun protein. Dan juga yang berikutnya adalah memproduksi hormon-hormon tertentu, sehingga dengan demikian kalau ginjal ini mengalami kerusakan, maka hampir semua fungsi di dalam tubuh kita ini akan mengalami kerusakan pula. Jadi kalau ginjal ini fungsinya gagal, maka semua organ tubuh hampir semuanya terganggu, mulai dari atas otak, jantung, ya, mungkin paru, ya, kulit, ya, pencernaan dan sebagainya. Oleh karena itu menjaga kesehatan ginjal penting sekali. Dan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita ini wajib bagi tentu orang yang sehat ya, karena puasa ini adalah kewajiban untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Orang yang puasa dengan ikhlas maka tentu akan menyebabkan ketenangan dalam hati. Dan puasa ini kita tahu hanya mulai habis subuh sampai maghrib, jadi kurang lebih 12 sampai 14 jam. Dan bagi orang sehat itu justru akan menambah kesehatan kita. Termasuk kalau ginjal kita itu masih baik, tentu akan memperbaiki fungsi ginjal itu, karena ada beberapa hal yang akan berubah ya. Terutama misalnya saja metabolisme karbohidrat akan turun, lemak, dan juga peradangan juga bisa turun, sehingga justru puasa itu manfaatnya banyak untuk ginjal yang baik atau ginjal yang sehat. Nah, permasalahannya adalah kita tahu bahwa pada waktu kita puasa selama 12 jam itu tubuh kita akan mengalami yang namanya dehidrasi. Tapi dehidrasi itu kan ringan, tidak. Apalagi kalau kita puasa yang benar. Puasa yang benar itu tentu sahurnya itu pada waktu sahur ya, waktu sahar, yaitu kurang lebih 1,5 sampai 1 jam sebelum subuh. Itu yang terbaik untuk sahur. Tapi kadang-kadang kita sahur itu jam 1, jam 2, itu tentu akan mengganggu waktunya lama. Perintah yang sahur yang baik adalah tadi 1,5 sampai 1 jam sebelum subuh sampai maghrib. Itu kurang lebih 12 jam atau 13 jam. Sehingga dengan demikian tentu tidak akan mengganggu. Masalah gizi saya kira kalau kita puasa itu sebenarnya ya asal tidak berlebihan tidak ada masalah ya. Terutama misalnya saja minum itu supaya tidak terlalu dehidrasi, kurang lebih ya 1 sampai 2 liter mungkin ya maksimum, itu untuk pasien-pasien yang memang masih sehat ginjalnya. Demikian pula karbohidrat juga saya kira puasa itu tentu akan berkurang. Lemak, karena terjadi pembakaran lemak, insya Allah karena ada makanan yang berkurang maka terjadi penurunan trigliserid dan sebagainya. Kita tahu bahwa orang dengan kencing manis pun kan bisa puasa. Padahal kita tahu bahwa kencing manis itu merupakan penyakit yang menyebabkan gagal ginjal. Nah, saudara sekalian, sekarang kalau kita puasa sesuai dengan yang dianjurkan dalam fikih atau dalam agama, tentu insya Allah tidak akan mengganggu fungsi ginjal maupun fungsi yang lain ya. Nah, masalahnya sekarang
bagaimana kalau ginjal ini mengalami kelainan? Ya, jadi ginjal ini mengalami kelainan. Kita tahu bahwa penyakit ginjal itu biasanya disebabkan karena beberapa penyakit lain, misalnya saja kencing manis, tekanan darah tinggi, atau mungkin obat-obatan yang sifatnya merusak atau nefrotoksis, atau mungkin karena faktor-faktor gangguan imunologi, ya, dan sebagainya. Semua itu bisa mengganggu penyakit ginjal, terutama penyakit ginjal yang disebut penyakit ginjal kronik. Kalau penyakit ginjal akut biasanya kita bisa mengobati dengan baik dan biasanya sembuh dengan sempurna. Tetapi bagaimana kalau terjadi penyakit ginjal kronik? Kita tahu bahwa penyakit ginjal kronik itu ada 5 stadium atau 5 stadium. Stadium 1, stadium 2, stadium 3A, 3B, dan stadium 4 dan stadium 5. 5. Nah, pasien-pasien yang masih stadium 1 sampai 3, maka ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa puasa Ramadan ini justru akan memperbaiki fungsi ginjal. Ya, akan memperbaiki fungsi ginjal. Sedangkan yang stadium 4-5 atau sudah dengan cuci darah, ini lain masalah nanti. Ya. Jadi pasien-pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal stadium 1 sampai 2, sampai 3, biasanya asal kita puasa sesuai dengan prosedur yang dikonsulkan pada dokter, misalnya saja minumnya tidak terlalu banyak, jangan minum-minum yang mengandung banyak elektrolit ya, misalnya dan sebagainya, atau mungkin minum teh yang berlebihan ya, karena teh itu biasanya akan menyebabkan kita menjadi orang kalau puasa ngelaknya bukan main, sehingga mudah terjadi dehidrasi. Kalau bisa minumnya dengan air putih ya. Saya kira kalau sementara kencingnya masih baik, kita bisa minum 1-2 liter ya. Insya Allah itu akan memperbaiki. Demikian pula makanan kita juga tidak berlebihan, terutama ya mengandung protein. Ya, protein tidak terlalu banyak, maka justru insya Allah akan memperbaiki fungsi ginjal nanti. Dan memang dalam penelitian dari Universitas Ordu itu pernah ada penelitian pasien dengan stadium 3-4 atau ya 2-3 ya, itu ternyata setelah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, dia tentu menurunkan, artinya bisa menurunkan menaikkan fungsi ginjal dengan baik, signifikan. Oleh karena itu orang yang dengan stadium 1 sampai stadium 3 ini insya Allah justru akan menambah perbaikan. Apalagi kita tahu dengan puasa yang fasting yang intermittent ya, Senin Kamis saja menurut sarjana Jepang itu atau pagi itu ternyata berbaik sekali untuk kesehatan ginjal itu sendiri. Nah, para pendengar yang baik dan juga para pemirsa, kalau pasien itu sudah cuci darah lah ini, bagaimana? Apakah memang bisa puasa atau tidak? Tentu kita akan mengetahui bahwa penyakit ginjal yang sudah mengalami cuci darah, dan saya kira di rumah sakit banyak sekali ya yang ingin puasa, karena puasa itu merupakan kewajiban. Walaupun ada suatu yang namanya keringanan ya, kalau memang sakit kan tidak puasa nggak apa-apa, tetapi memang harus nyaur lah bahasa Jawa itu, sehingga kadang-kadang berat gitu ya. Tapi kalau memang sama sekali orangnya itu sudah sakit berat dan sebagainya, tidak usah puasa nggak apa-apa, kan ada fidyah dan sebagainya. Jadi itu secara hukum agama adalah. Nah, untuk penyakit-penyakit yang sudah mengalami cuci darah, maka keadaan setelah cuci darah kurang lebih mungkin 3 bulan kalau sudah stabil, baru mungkin diperkenankan untuk puasa. Ya, jadi biasanya akan dikatakan stabil kalau sudah cuci darah 3 bulan lah itu. Kalau sudah 3 bulan biasanya sudah stabil seperti orang biasa normal saja. Jadi pasien-pasien yang memang sehat kelihatannya dan tidak ada udem paru, tidak ada ya pokoknya tidak ada komplikasi yang berat, maka boleh silakan puasa. Dan yang dicuci darah, pada saat cuci darah memang ada mengatakan fikih itu tidak boleh ya, karena pada waktu cuci darah itu pasien itu di samping diambil darahnya, kemudian darah yang masuk itu cairan tubuh, ada glukosanya, ada natriumnya, sehingga memang orang cuci darah itu sebaiknya ya tidak puasa, karena memang tidak boleh ya selama cuci darah. Tetapi kalau tidak cuci darah gimana? Boleh.
ya tadi saya katakan dalam keadaan. Jadi sekali lagi tiada halangan orang berpuasa pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal walaupun sudah cuci darah. Tetapi tentu kita harus konsultasi dengan dokter yang merawat agar supaya puasa itu bisa dengan baik tanpa menyebabkan komplikasi. Tadi sudah saya katakan bahwa pada waktu puasa itu mungkin terjadi dehidrasi ringan ya. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa pasien-pasien yang mengalami dehidrasi tentu akan memperberat fungsi ginjal. Oleh karena itu harus betul-betul diperhatikan itu. Nah itulah mungkin barangkali kita ketahui bahwa sekali lagi puasa Ramadan ini yang waktunya hanya 12-13 jam, insya Allah tidak mengganggu fungsi ginjal. Ya, dan pada pasien-pasien yang menderita penyakit stadium akhir baru dikatakan sebaiknya tidak puasa kecuali dalam keadaan tidak cuci darah. Jadi waktu cuci darah ya istirahat gitu ya, tidak usah puasa. Tetapi bagaimana nyaur? Ya nyaur kan bisa bulan berikutnya bisa nyaur pada waktu tidak cuci darah. Sehingga dengan demikian tidak ada masalah. Jadi itulah mungkin barangkali sekedar pengetahuan tentang masalah ginjal dan penyakit ginjal. Ya mungkin saya sedikit akan nambahi bahwa pasal penyakit ginjal kronik itu biasanya penyebabnya adalah orang dengan kencing manis, orang dengan hipertensi terutama. Maka pada saat kita puasa justru akan memperbaiki itu sebagai gangguan penyebab tadi, baik kencing manisnya maupun hipertensinya. Kalau obat-obatan yang dimakan ya, yang nefrotoksis misalnya, mungkin ya herbal-herbal yang tidak diketahui, tetapi juga obat-obat ya untuk NSAID ya, yang biasanya dipakai untuk obat-obatan rematik dalam dosis yang tinggi tentu akan menyebabkan gangguan pada ginjal. Sehingga itu mungkin barangkali sedikit ya mungkin bukan tausiah ini ya, tapi paling tidak bisa mereka-mereka yang akan menjalani puasa kok mengalami gangguan ginjal jangan takut ya, karena sudah banyak penelitian. Kita ini ada penelitian caranya adalah sebelum puasa diperiksa laboratoriumnya dan setelah puasa diperiksa lagi, maka hasilnya ada yang mengatakan pada stadium masih ringan bisa perbaikan. Itulah Ibu, Bapak, Saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.